Sesungguhnya orang yang berhikmat akan hidup seperti Shefanim. Itulah sejenis marmut yang hidup di Timur Tengah. Shefanim memahami kelemahan mereka, mengetahui tempat di mana mereka dapat berlindung dengan aman, dan hidup dengan saling menjaga satu sama lain. Mengapa itulah sikap-sikap dari orang yang berhikmat? Dengan mempelajari apa yang diajarkan dalam Alkitab tentang sifat-sifat dari Shefanim, maka saudara akan menemukan rumah dan tempat perlindungan yang tepat. Dengan demikian, saudara dapat menjalani kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Ayo ikut kesan. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas kelompok saling memperhatikan atau kesan, segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk dapat mengikuti komunitas yang akan menumbuhkan, menguatkan, dan berbagi iman Anda. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Pada umumnya pembaca Alkitab tidak mengetahui bagaimana proses penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa yang mereka gunakan. Entah itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Toraja, dan pelbagai bahasa lainnya. Yang mereka ketahui adalah Alkitab dalam bahasa-bahasa tersebut sudah tersedia dan mereka tinggal menggunakannya saja. Dulu saya pun juga begitu. Dan baru mulai sedikit mengetahui bagaimana proses penerjemahan Alkitab ketika saya melayani di Kanada 40 tahun yang silam. Di masa itu, di usia masih 20 tahunan, selama beberapa bulan saya melayani di salah satu gereja di kota Toronto, Kanada. Saya berada di sana sementara menunggu dimulainya semester dari sekolah teologi tempat saya mengikuti pendidikan di kota Dallas, Texas. Suatu hari salah seorang diakon dari gereja itu mengajak saya untuk pergi ke Saint Mary among the Hurons yang terletak sekitar 1 jam dari kota Toronto. Tempat ini adalah sebuah museum yang merupakan replika dari pos misi biarawan Yesuit yang 400 tahun yang silam melayani di antara suku Wendat atau Wyandot. Itulah penduduk asli setempat yang merupakan salah satu suku Indian yang tinggal di dekat Danau Hurons yang terletak di utara kota Toronto. Di museum itu saya melihat bagaimana 400 tahun yang silam para misionari Yesuit hidup dan berjuang dalam mengabarkan Injil di antara suku Wendat. Salah satu hal yang mengesankan tentang museum itu adalah para petugas di sana memperagakan kehidupan para utusan Injil dari Prancis yang hidup di abad ke-17 tersebut. Termasuk diantaranya yaitu dengan mengenakan pakaian yang digunakan di masa itu. Di situ juga dijelaskan tentang bagaimana cara para misionari tadi dalam mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang Indian suku Wendat atau Wyandot. Diceritakan yaitu agar orang-orang Wendat dapat menangkap pesan dalam Alkitab dengan mudah dan jelas, maka digunakanlah istilah-istilah yang sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Sebagai contoh, untuk mengkomunikasikan konsep bahwa Yesus adalah anak domba Allah, maka digunakan kata Yesus anak rusa Allah. Yesus anak rusa Allah. Sangat janggal bukan? Saya bertanya kepada petugas tersebut,
Mengapa demikian? Bukankah hal itu artinya mengubah isi Alkitab? Ia menjelaskan begini, pada masa itu di wilayah ini tidak ada domba. Sehingga orang Wendat tidak mengenal apakah domba itu. Dan di dalam bahasa mereka juga tidak ada kata untuk domba. Karena itu harus dicari nama hewan yang mereka kenal dan yang ciri-cirinya paling mendekati sifat dari domba yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Lalu petugas tadi melanjutkan penjelasannya. Para utusan Injil di masa itu menyimpulkan bahwa hewan yang dikenal oleh orang Wendat dan yang sifatnya mirip dengan domba dalam Alkitab adalah rusa. Karena memang rusa hidup di daerah dekat Danau Hurons ini. Itu sebabnya mereka menggunakan kata Yesus anak rusa Allah untuk mengkomunikasikan pesan dalam Alkitab. Pesan yaitu bahwa Yesus adalah seperti anak domba yang dikorbankan oleh Allah demi menyelamatkan umat manusia. Penggunaan kata itu bukan dengan maksud untuk mengubah isi Alkitab, namun agar pesan dalam Alkitab dapat dipahami dengan baik dan mudah dimengerti oleh orang-orang Wendat. Di kemudian hari, yaitu ketika saya sudah menempuh pendidikan teologi, apalagi kemudian terlibat dalam kepengurusan lembaga penerjemah Alkitab Wycliffe Alliance, barulah saya memahami bahwa di dalam penerjemahan Alkitab, orang menggunakan dua pola. Kedua pola itu adalah yang pertama, yaitu pola literal. Di dalam pola ini, kata demi kata dalam sumber bahasa asli, baik bahasa Ibrani dan Aram di dalam perjanjian lama dan bahasa Yunani di dalam perjanjian baru diterjemahkan secara harafiah atau literal ke dalam bahasa terjemahan. Tetapi ada penerjemahan dengan pola pendekatan yang kedua, yaitu pola dinamis atau dynamic equivalence. Di dalam pola ini, kata-kata tertentu dalam bahasa asli diterjemahkan menjadi kata yang paling mendekati dan yang paling mudah dipahami oleh penutur dari bahasa itu. Kata yang paling mendekati, karena memang di dalam bahasa tersebut tidak ada kata yang secara harafiah yang dapat dipakai untuk menerjemahkannya. Sebagai contoh tentang hal ini adalah penerjemahan Alkitab yang digunakan oleh para utusan Injil Yesuit di antara suku Wendat tadi. Karena di dalam bahasa Wendat tidak ada kata untuk anak domba, yaitu karena di wilayah mereka memang tidak terdapat domba, maka kata arnion dalam bahasa Yunani di kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 diterjemahkan menjadi faun dalam bahasa Inggris atau anak rusa dalam bahasa Indonesia. Nah, tentu ada di antara saudara yang bertanya, lalu bagaimana dengan Alkitab bahasa Indonesia? Menggunakan pola apa? Literal atau dinamis? Kebetulan sudah lebih dari 12 tahun saya melayani di dalam kepengurusan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Sehingga dapat menjawab pertanyaan tersebut. Alkitab bahasa Indonesia menggunakan pola yang cukup literal. Namun untuk kata-kata tertentu digunakan pola dinamis. Tujuannya adalah agar pembaca Alkitab dalam bahasa Indonesia dapat memahami pesan dalam Alkitab dengan jelas tanpa mengabaikan penerjemahan kata demi kata dalam bahasa asli dari Alkitab secara akurat. Mengapa saya perlu menjelaskan hal ini? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, supaya saudara sedikit memahami selok-beluk cara penerjemahan Alkitab. Alasan yang kedua yaitu karena di sepanjang bulan ini kita menelaah ayat firman Tuhan yang dicatat dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Perlu saudara ketahui bahwa di antara ayat-ayat itu terdapat satu ayat yang mengandung terjemahan dinamis. Sebelum saya tunjukkan ayat tersebut dan menjelaskannya kepada saudara lalu menelaahnya, adalah baik bila kita membaca kelima ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ayat 24 sampai 28 terlebih dulu. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat,
tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Dari antara 5 ayat yang telah kita baca ini, ayat 26 merupakan ayat yang diterjemahkan dengan pola dinamis. Sedangkan ayat-ayat yang lain menggunakan pola literal. Mengapa penerjemahan ayat 26 menggunakan pola dinamis, sedangkan yang lainnya tidak? Karena di ayat itu terdapat kata syafan atau shefanim. Itulah nama dari sejenis hewan yang mirip seperti marmut dan yang membuat sarang di celah-celah batu. Hewan ini hanya hidup di wilayah Timur Tengah dan tidak ada di Eropa ataupun di Asia. Hal ini sama seperti kanguru. Kanguru hanya hidup di Australia dan Papua. Tidak ada wilayah lain di dunia yang menjadi habitat asli dari kanguru. Jadi, bagaimana cara menerjemahkan kanguru ke dalam bahasa lain? Hanya ada 2 pilihan, yaitu diterjemahkan secara literal atau dinamis. Dalam bahasa Inggris digunakan terjemahan literal. Kalau penduduk asli Australia, yaitu orang aborigin, menyebutnya sebagai kanguru, maka dalam bahasa Inggris disebut sebagai kangaroo. Kata ini merupakan suatu terjemahan literal atau transliterasi dari kangaroo tadi. Lalu bagaimana dengan bahasa Mandarin? Di dalam bahasa Mandarin, kanguru tidak diterjemahkan secara literal, namun secara dinamis. Oleh karena itu, dalam bahasa Mandarin, kanguru disebut sebagai tai shu. Tai artinya kantong. Shu artinya tikus. Tai shu artinya tikus berkantung. Tentu kanguru bukan sejenis tikus dan ukuran tubuhnya puluhan kali lebih besar daripada tikus. Namun itulah penerjemahan dinamis. Sekarang kembali kepada kata shefanim dalam Amsal pasal 30 ayat 26 tadi. Dalam Alkitab bahasa Inggris, New American Standard Bible, yaitu Alkitab yang penerjemahannya menggunakan pola literal tadi, kata ini tidak diterjemahkan namun ditransliterasikan, yaitu tetap disebut dalam bahasa aslinya dengan kata shefanim. Untuk jelasnya, mari kita baca ayat tersebut di dalam New American Standard Bible. Amsal pasal 30 ayat 26. The shefanim are not mighty people, yet they make their houses in the rocks. Yang kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah shefanim bukanlah bangsa yang kuat, tetapi mereka membuat rumah-rumah mereka di batu-batuan. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Indonesia, karena ayat 26 ini diterjemahkan secara dinamis, artinya bukan literal, maka seperti yang telah kita baca tadi, ayat tersebut diterjemahkan menjadi pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Tentu pelanduk bukanlah shefanim yang mirip seperti marmut tadi. Tetapi karena ayat ini diterjemahkan secara dinamis, maka di situ shefanim diterjemahkan menjadi pelanduk. Mengapa? Karena dalam hal membuat rumah, keduanya berperilaku sangat mirip. Pelanduk atau kambing gunung membuat rumah mereka di bukit-bukit batu. Demikian pula dengan shefanim. Mereka membuat rumah di celah-celah batu di padang rumput. Atas dasar itulah, maka Agur bin Yake, penulis Amsal pasal 30 ini, menyebut shefanim sebagai hewan yang mengajar kita tentang hikmat. Memang, sebagaimana yang telah saya kemukakan dalam khotbah saya pekan yang lalu, di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk memasuki sekolah hikmat dengan 4 guru yang adalah binatang-binatang sederhana.
Empat binatang yang disebut oleh Agur bin Yake di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28 tadi. Yaitu semut, pelanduk atau Shefanim, belalang, dan cecak. Minggu yang lalu kita telah menimba hikmat dari semut. Hari ini kita akan mempelajari tentang hikmat dari pelanduk atau Shefanim. Karena saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Shefanim, yaitu sejenis hewan seperti marmut yang hidup dan membuat sarang di antara batu-batuan. Maka di dalam uraian firman Tuhan ini, saya akan menggunakan kata Shefanim saja. Dengan memperhatikan penjelasan tentang Shefanim di dalam Amsal pasal 30 ayat 26, maka kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang berhikmat adalah yang pertama, pribadi yang menyadari kelemahan dirinya. Saya ulangi, seperti Shefanim atau sejenis marmut yang hidup di padang rumput, orang yang berhikmat adalah yang pertama, pribadi yang menyadari kelemahan dirinya. Hal ini di ayat 26 tadi disebut dalam New American Standard Bible sebagai berikut. The Shefanim are not mighty people, yet they make their houses in the rocks. Shefanim bukanlah bangsa yang kuat, tetapi mereka membuat rumah-rumah mereka di batu-batuan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, ayat ini diterjemahkan sebagai pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Memang, baik Shefanim maupun pelanduk adalah hewan yang lemah atau tidak kuat. Karena mereka menyadari akan kelemahannya ini, maka mereka membuat rumah di antara batu-batuan supaya terlindung dari bahaya. Perlu dipahami bahwa Shefanim maupun pelanduk tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Mereka tidak mempunyai taring yang kuat seperti seekor singa untuk menggigit. Mereka tidak memiliki tanduk yang kokoh seperti banteng untuk menyeruduk lawan. Mereka tidak memiliki kuku yang tajam dan kaki depan yang kuat seperti harimau sehingga dapat menerkam hewan yang lain. Mereka adalah makhluk yang vulnerable alias rentan terhadap bahaya. Sedangkan di padang rumput yang terbuka, mereka selalu menjadi incaran dari burung elang yang terbang di udara. Mereka juga selalu diancam oleh rubah, serigala atau hewan buas lainnya yang ingin memangsa mereka. Oleh sebab itu, apabila mereka ingin bertahan hidup, mereka tidak boleh bertindak gegabah. Mereka harus menyadari akan keterbatasan mereka. Sedangkan di saat yang sama, dunia di sekitar mereka penuh dengan bahaya yang mengancam. Sikap seperti itu sering diutarakan oleh seorang kawan saya. Dia berkata, saya tahu bahwa saya adalah orang yang mudah terpengaruh oleh orang lain. Itulah kelemahan saya. Karena itu saya menghindari pergaulan dengan orang-orang yang tidak benar. Sebab kalau saya bergaul dengan mereka, saya pasti akan terseret oleh mereka. Karena itu saya berusaha untuk bergaul dengan teman-teman yang benar. Berulang-ulang dia mengutip ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Yaitu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang firman Tuhan dalam Amsal pasal 22 ayat 3 menulis, ketika orang cerdik melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Oleh karena itu jangan salah mengartikan nasihat John Mason, seorang pembicara motivational yang terkenal dalam bukunya yang sangat laris yang berjudul Know Your Limits, Then Ignore Them. Ketahuilah batas-batas diri Anda dan abaikan hal itu. Dalam buku yang sangat laris dan terjual hampir 2 juta eksemplar itu, ia mengutip kata-kata dari Hugh Walpole, seorang novelis dari Inggris, yaitu, don't play for safety. It's the most dangerous thing in the world. Jangan main aman saja. Itu adalah hal yang paling berbahaya di dunia. Kalau saudara mengaminkan kalimat itu tanpa melihat latar belakangnya atau konteksnya, sehingga saudara salah mengerti tentang maksudnya, maka saudara justru menempatkan hidup saudara di dalam bahaya.
Hal itu mengingatkan saya kepada seorang rekan di tempat saya bekerja di perusahaan industri di masa yang lalu. Salah satu divisi yang berada di bawah pengawasan saya adalah divisi kimia. Di situ antara lain dilakukan pencucian atau pembersihan logam-logam yang digunakan menjadi komponen lampu listrik. Logam-logam itu dibersihkan dengan larutan HCl atau asam klorida yang bila uapnya dihirup akanlah sangat berbahaya. Itu sebabnya semua pekerja yang bekerja di divisi itu harus mengenakan masker khusus, yaitu masker dengan penyaring dari karbon. Seringkali ketika saya melakukan kontrol ke divisi tersebut, saya melihat orang yang menjadi kepala yang membawa bagian pencucian dengan HCl tadi justru tidak mengenakan masker yang sudah disediakan oleh perusahaan. Bila saya tegur kelalaiannya, cepat-cepat dia mengenakan masker sambil berkata, "Tidak apa-apa Pak, saya orang kimia. Justru uap HCl ini terasa segar bagi saya." 5 tahun kemudian, dia harus dirawat di rumah sakit karena paru-parunya bermasalah dan berakibat fatal, yaitu karena terkena uap HCl tadi. Ingat, orang cerdik atau orang yang bijak dan berhikmat, bila melihat malapetaka, maka bersembunyilah ia. Know your limits and don't ignore them. Ketahuilah batas-batas diri Anda dan jangan abaikan hal itu. Selanjutnya, yang kedua, orang yang berhikmat adalah pribadi yang mengetahui tempat perlindungannya. Saya ulangi, orang yang berhikmat adalah yang kedua, pribadi yang mengetahui tempat perlindungannya. Hal itu dilakukan oleh Sephanim dengan membuat rumah-rumah mereka di antara batu-batuan atau oleh pelanduk dengan membuat rumah mereka di bukit batu. Karena itu di ayat 26 tadi ditulis seperti demikian. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Karena pelanduk atau sejenis kambing gunung ini dianugerahi Tuhan dengan kemampuan untuk berjalan melewati tebing bukit batu yang sangat curam, maka hewan buas yang hendak memangsa mereka, yaitu seperti beruang, akan sangat kewalahan. Saudara dapat melihat hal tersebut pada cuplikan video pendek berikut ini. Di situ saudara dapat melihat bagaimana pelanduk atau kambing gunung berlindung di bukit batu yang curam, sehingga beruang yang datang mengancam tidak mampu menjangkau dan memangsa mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sephanim tadi. Karena mereka hidup di antara celah-celah batu, sehingga burung elang, serigala ataupun rubah yang hendak memangsa mereka tidak mampu menjangkau dan mencelakakan mereka. Karena itu, dalam mencari makan, Sephanim ini tidak pernah berada jauh dari batu-batuan tempat mereka dapat bersembunyi dan berlindung. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah sang pelindung yang dapat kita andalkan? Kemampuan, pengalaman, atau pengetahuan kitakah? Perlu kita sadari bahwa walaupun semuanya itu bermanfaat, namun tidak selalu dapat kita andalkan. Sebab kemampuan, pengalaman, ataupun pengetahuan manusia bersifat terbatas. Hal ini sama seperti kemampuan Sephanim untuk membela dirinya. Kemampuan mereka tidaklah sebanding dengan kemampuan dari hewan buas yang hendak memangsa mereka. Kalau Sephanim atau pelanduk tersebut menjadikan kemampuan mereka sebagai tempat berlindung, maka mereka sedang membahayakan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka bukan berlindung pada kemampuan mereka, tetapi pada batu-batuan yang kokoh. Apabila Sephanim maupun pelanduk menjadikan batu-batuan sebagai tempat yang mereka andalkan, maka kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Hal itulah yang diutarakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 62 ayat 8-9, yaitu sebagai berikut. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku pada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Di sini Daud mengutarakan pengalaman yang ia lalui dalam hidupnya. Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Samuel, ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang bermaksud untuk mencelakakan dirinya, Daud melarikan diri dan bersembunyi di pegunungan Yudea. Namun demikian, ia meyakini bahwa bukan gunung-gunung batu tersebut yang menjadi tempat perlindungannya yang sesungguhnya. Tetapi seperti yang ia katakan dalam Mazmur pasal 62 yang telah kita baca tadi, Allah lah yang menjadi tempat perlindungannya. Allah adalah tempat perlindungan yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Sekarang, yang ketiga, orang yang berhikmat adalah pribadi yang bersikap saling menjaga. Saya ulangi, orang yang berhikmat adalah yang ketiga, pribadi yang bersikap saling menjaga. Hal itulah yang dilakukan oleh Shephanim. Tentang hal tersebut, Charles Swindoll, gembala jemaat dan pengkhotbah yang sangat terkenal itu, dalam bukunya yang berjudul Living the Proverbs, menulis sebagai berikut. Despite the fact that everything wants to eat them and they are hunted on the ground and from the sky, very few Shephanim actually fall victim to their predators. That's because they live in very secure refuges, remain close to the home, and have a remarkably complex sentry system. The older adults usually take position on prominent lookout spots and sound the alarm and the first sign of danger. Bila saya terjemahkan secara bebas artinya adalah terlepas dari kenyataan bahwa semua hewan buas ingin memangsa mereka dan mereka diburu dari darat serta dari langit, namun sangat sedikit Shephanim yang benar-benar menjadi korban dari para pemangsa mereka. Karena Shephanim selalu berada tidak jauh dari tempat perlindungan yang aman, yaitu rumah mereka. Mereka juga memiliki sistem saling menjaga satu sama lain. Untuk itu, sementara mereka mencari makan, Shephanim yang dewasa akan menempatkan diri di tempat-tempat yang tinggi untuk mengawasi lingkungan di sekitar mereka. Dan segera memberi peringatan ketika mereka melihat ada bahaya yang mengancam. Luar biasa bukan? Perilaku dari Shephanim ini mengingatkan saya kepada hewan yang bernama meerkat atau merkat. Sejenis luwak yang hidup di Afrika bagian selatan. Saudara dapat melihat hewan ini antara lain di Taman Safari Cisarua, Jawa Barat. Ketika hewan-hewan kecil ini sedang mencari makan, maka 2 atau 3 ekor di antara mereka akan berdiri dengan tegak di tempat yang agak tinggi. Dan dengan awas mereka terus mengamati lingkungan di sekitar mereka. Mereka menjadi penjaga bagi merkat atau merkat yang lain. Apabila salah satu dari para penjaga itu melihat ada bahaya, yaitu hewan pemangsa seperti elang yang sedang terbang atau serigala yang datang mengedap-edap, maka segera ia mengeluarkan bunyi tanda bahaya. Mendengar tanda bahaya tersebut, langsung kawanan meerkat atau merkat yang sedang mencari makan tadi beserta para penjaga yang sedang bertugas langsung lari berlindung di rumah mereka yang berada di antara batu-batuan. Luar biasanya, mereka melakukan tugas saling menjaga ini secara bergilir sehingga mereka semua mendapat kesempatan untuk mencari makan dengan aman. Itulah sebabnya seperti yang ditulis dalam Amsal pasal 30 ayat 26 tadi, yaitu the Shephanim are not mighty people, yet they make their houses in the rocks. Shephanim bukanlah bangsa yang kuat, tetapi mereka membuat rumah-rumah mereka di batu-batuan. Alhasil, dengan saling menjaga dan selalu berada dekat dengan tempat perlindungan yang aman, yaitu rumah-rumah mereka yang berada di antara batu-batuan itu, maka Shephanim tadi terlindung dari bahaya. Apabila hewan yang lemah seperti kawanan Shephan atau Shephanim menyadari pentingnya kerjasama dalam saling menjaga, bukankah hal seperti itu pula yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita? Di dalam hal ini kita perlu memahami bahwa bahaya yang terbesar yang mengancam diri kita bukan datang dari luar, tetapi justru ada dalam diri kita sendiri. Hewan buas yang hendak memangsa kita
acap kali adalah dalam bentuk sifat dan perilaku kita sendiri. Berarti orang yang berhikmat akan hidup saling menjaga satu sama yang lain. Apabila ia melihat saudara seimannya sedang melakukan hal yang membahayakan dirinya sendiri, maka orang yang berhikmat itu tidak akan berdiam diri. Ia akan segera membunyikan tanda bahaya, yaitu mengingatkan temannya agar tidak berkelanjutan dalam perilaku yang membahayakan dirinya itu. Sebagai contoh, kalau ia melihat temannya mulai mengkonsumsi narkoba, ia tidak akan berdiam diri, namun mengingatkan temannya itu. Kalau ia melihat temannya mulai suka berjudi, ia tidak akan bersikap pura-pura tidak tahu, namun ia akan berupaya menyadarkan temannya. Itulah perilaku orang yang berhikmat, yaitu bersedia saling menjaga satu sama lain. Hari ini bukan saja saya mengajak saudara untuk melihat prinsip-prinsip yang mendasar dari pola penerjemahan Alkitab. Saya juga mengajak saudara untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hikmat yang diajarkan oleh Shephanim atau yang diterjemahkan sebagai pelanduk dalam Alkitab bahasa Indonesia. Itulah hikmat karena orang menyadari kelemahan dirinya, mengetahui tempat perlindungannya, dan bersikap saling menjaga satu sama lain. Di dalam hal ini, Tuhanlah tempat perlindungan yang senantiasa dapat kita andalkan. Kasih, kesetiaan, kuasa, dan hikmat Tuhan tidak terbatas. Kasih dan kesetiaan yang melampaui batas akal dan yang telah ia tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Kuasa dan hikmat yang tidak terbatas dan yang ia buktikan melalui kebangkitannya dari kematian. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan perlindungan yang aman dan teguh. Kasih, kesetiaan, kuasa, dan hikmat Kristus tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, sebelum saya mengajak saudara berdoa, ingatlah apa yang telah diutarakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 62 ayat 9 yang telah kita baca tadi, yaitu percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah batu karang tempat perlindungan kami. Gunung batu yang kokoh yang tidak akan pernah goncang untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Kuasamu melampaui segala batas. Itu sebabnya tidak ada perkara yang mustahil di dalam Engkau. Kalau kami hidup berserah dan berlindung padamu, kami sadar dan tahu itulah tempat perlindungan yang paling aman di dunia. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan hidup. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Banyak hal yang tak kami ketahui. Banyak hal yang tak kami pahami. Tetapi satu hal yang kami percaya. Kalau hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan, itulah tempat yang terbaik dan teraman di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami dan masa depan kami. Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih yang telah Engkau buktikan oleh pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Kasih yang menebus kami dari kegelapan. Kasih yang memulihkan hidup. Kasih yang memberikan jaminan akan masa depan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu yang memulihkan itu. Yang membebaskan. Yang membuka jalan di saat tiada jalan. Yang menyembuhkan. Menyembuhkan rumah tangga. Menyembuhkan masa depan. Menyembuhkan keadaan ekonomi. Menyembuhkan hati yang luka. Menyembuhkan hati yang kecewa. Menyembuhkan jasmani kami. Karena sesungguhnya kuasa dan kasih-Mu itu sungguh tetap ada sampai kepada hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup berhikmat, menyadari keterbatasan kami dan berlindung padamu. Dan di saat sama, dalam kasih, saling menjaga satu dengan yang lain. Karena Engkau telah memberi teladan tentang hal itu. Dan mengajar kami untuk saling mengasihi. Supaya dengan demikian, dunia mengenal bahwa kami adalah pengikut-Mu. Tuhan Yesus, kepadamu dan di dalam nama-Mu kami menyerahkan doa ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.